Kabarnya ular ini ular pertama ya, ular pertama saat kasus Vina Cirebon. Dan ular ini nih ditangkap sama anak buahnya Panji. Dan kemudian ular ini langsung dibawa, diamankan di rumah Panji Petualang ya. Ini ular pertama ya. Ya kan, dikarungin bisa jadi di bawah. Ya Allah ya Rabbi. Bos, ke kamar saya masuk ular kobra, bos. Aduh. Oh, muntah makanya keluarin. Sekarang ada yang berani nggak suruh reaksi? Bisa. So, siapa yang jagoan? Panjinya kemana? Lagi ke Jakarta. Bukan di Kalimantan. Baru tadi. Baru tadi. Saya tuh baru ingat. Makannya apa sekarang kobra itu? Ini ular poros pak, kadang python juga. Ular koros teh? Gila, bos. Waduh, weh, gile. Kenapa kamu takut? Jangan takut saya juga. Apa nih mulai? Oh iya, udah berhasil sekarang. Nah, ngirim mati orang yang kurang mulai ngirim duit. Ini ularnya sangat agresif sekali ya. Ini bukan ular habitat ya? Iya pak. Sengaja atau Ya, bisa lepas, sengaja kita halau aja lepasnya. Tapi lepas bisa lepas aja. Kan cuma ayam pada tinggi aja. Wait. Kalau saya mending pilih kaki 1000 kabur. Wih. KDM jadi takut. Ini kobra bos. Guys, tahu nggak? KDM itu kan memproklamirkan bahwa tidak boleh ada yang beratraksi menggunakan binatang buas ya, terutama ular sanca gitu loh, ular berbisa dan sebagainya. Itu karena pernah kejadian ada yang meninggal tuh guys. Waduh, benar juga sih kalau menurut saya. Kenapa pakai protes orang-orang? Dan katanya sekarang itu diteror, ada ular kobra di depan rumahnya KDM guys. Oh, bahkan di kamarnya KDM guys. Sebelum ampun, serem banget ya. Kenapa sih? Siapa sih dia? Aduh, ini pasti lawan politiknya nih. Atau orang-orang yang gak suka sama KDM. Atau yang merasa terusik. Bener gak? Ayo ngaku. Aing mah kumahanya jamatenya. Udahlah, lawan-lawan politiknya gak usah lah begitu. Gak baik lah kayak begitu. Bener gak sih? Orang memberikan satu wejangan, peraturan, itu karena ada akibat dan sebabnya gitu loh. Nah, karena ada yang meninggal, maka hal tersebut diproklamirkan tidak boleh menggunakan ular. Karena ular itu binatang berbisa loh, binatang buas loh. Kenapa mesti harus dipublish gitu di muka umum, dijadikan satu konsumsi publik yang mendapatkan cuan? Iya memang itu bagian dari mata pencaharian. Namun apabila tidak merugikan kita, ya boleh-boleh saja. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi binatang loh guys. Sepintar-pintarnya binatang bisa terlatih oleh kita, tetap ada sisi yang bisa nyatok gitu loh. Serem kan? Udah bener lah itu. Tapi nggak boleh lah pakai ada, nggak usah pakai neror-neror. Apa itu? Nggak bagus lah. Orang-orang neror tuh orang-orang pengecut, tau nggak sih? Ya kalau kalian itu nggak suka protes, ya protes langsung. Jangan pakai teror-teror lagi, pakai orang kobra tuh, ya kan? Nah gitu aja. Udah KDM, apapun kebijakanmu saya pasti mensupport. Itu karena untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak, terutama para masyarakat yang memang mendapatkan perhatian dari pimpinan yang memang peduli terhadap masyarakatnya. Salah satunya ini karena ada korban, maka dibuatkanlah peraturan gitu loh. Jangan sampai kita membuat peraturan tapi nggak tahu terjadinya apa. Kan itu lebih repot malah justru. Bener nggak? Nah udah, pokoknya kalian harus benar-benar ini aja. Berterima kasih kepada pimpinan yang memang mau peduli terhadap kehidupan masyarakatnya. Ya. Oke. Rumah Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang 2 kali dimasuki ular kobra. Walaupun Gubernur Jawa Barat ini menanggapinya dengan santai, tetapi dari pernyataannya ada indikasi kuat bahwa ada kesengajaan dari pihak tertentu yang mengirim ular kobra itu ke rumahnya. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan mengirim ular ke rumah orang itu tergolong tindak pidana atau tidak? Jika iya, itu tergolong tindak pidana apa, diatur di mana, dan ancaman hukumannya berapa tahun? Baik, itu tergolong
tindak pidana pengancaman dengan kekerasan yang membahayakan nyawa. Ini diatur di pasal 336 KUH pidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun. Kalau sampai ular itu menggigit orang yang ada di rumah itu, walaupun yang digigit tidak meninggal dunia, maka pelakunya dapat dikenai delik pidana percobaan pembunuhan berencana. Ini diatur di pasal 340 junto pasal 53 ayat 1 KUH pidana. Ancaman hukumannya juga tidak main-main, bisa mencapai 20 tahun penjara. Nah, kira-kira siapa sih yang mengirim ular itu dan apakah akan diproses secara hukum atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.